Shalom, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Pada malam hari ini kita mengangkat satu tema, Finding the Truth Faith at Golgotha. Nah, hari ini kita akan coba melihat bisa menemukan iman yang sejati di atas bukit Golgotha ketika Tuhan Yesus disalibkan di atas kayu salib. Nah, sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat pada malam hari ini kesempatan ini kembali kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam situasi yang seperti ini pun kami boleh diberikan kesempatan demi kesempatan. Kami ucap syukur Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan untuk pada malam hari ini Tuhan. Kami boleh memperingati Kristus mati disalibkan buat kami. Kira malam hari ini peringatan itu boleh turun atas setiap hati dan pikiran kami lewat kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan kami. Urapi hati setiap pribadi lepas pribadi yang mendengarkan Tuhan daripada channel ini Tuhan untuk ibadah HFM ini. Yang malam hari ini kami berada di rumah saja, tapi biarlah kebenaran firman Tuhan dan Roh Kudus-Mu boleh menaungi setiap kami. Terpujilah nama Tuhan, kekal selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Baik, saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Lukas 23, ayat yang ke-33 sampai 43. Saya akan bacakan buat setiap kita terlebih dahulu. Yesus disalibkan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membuat pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jikalau ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olok dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia. Katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah? Sebab engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat salah sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Malam hari ini kita akan melihat bahwa satu peristiwa yang terjadi di atas Bukit Golgota ketika Tuhan Yesus harus disalibkan di antara penjahat-penjahat lainnya juga. Yaitu ada dua orang penjahat lainnya. Di dalam pembacaan kita hari ini dalam Lukas 23, itu tidak mencatat bahwa dua orang itu mencela Kristus. Tetapi di dalam Markus 15, ayatnya yang ke-32, saya akan bacakan kepada kita semua. "Baiklah, Mesias Raja Israel itu turun dari salib itu, supaya kita lihat dan percaya." Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencela dia juga. Jadi ada dua orang penjahat yang di kiri kanan ini yang disalibkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus juga mencela Kristus, mencela Yesus. Nah, saya melihat bahwa ada hal yang menarik ketika ada pertobatan terjadi. Salah satu dari perampok itu, penjahat itu, orang berdosa itu, yang akhirnya kemudian bisa bertobat dan percaya kepada Kristus. Nah, ini hal yang begitu luar biasa menarik. Iman inilah yang akan kita coba telusuri dan akan kita pelajari pada malam hari ini. Iman ini adalah iman yang sejati. Mengapa saya mengatakan iman ini iman sejati? Nanti kita akan telusuri bersama-sama. Nah, ketika Tuhan Yesus disalibkan, ketika harus dibawa, diadili dengan pengadilan yang tidak adil,
Bahkan Pilatus dan Herodes tidak menemukan kesalahan pada diri Tuhan Yesus yang harus menerima hukuman mati, tapi mereka malah memilih Barabas untuk dibebaskan dan Kristus disalibkan dan mati. Nah, ketika mereka berbondong-bondong gitu ya, mengiringi lalu menyuarakan bahwa Yesus harus salibkan dia, sehingga hal ini terjadi. Nah, pada waktu momentum ketika masuk di dalam bukit Golgota, maka ketika berada di salib itu, kiri kanan penjahat itu pun mengolok-olok mereka. Kita melihat bagaimana ketika orang sampai mereka juga mencemooh, mengejek dan lain sebagainya. Akhirnya ketika di tengah-tengah olokan ejekan itu Tuhan Yesus tidak gubris apapun, tetapi Tuhan Yesus berdoa ketika di ayat 34 dikatakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Nah, ini ketika itu kiri kanan dari penjahat ini pun mendengar hal demikian. Nah, di dalam Lukas kita melihat bahwa salah satu dari penjahat itu atau perampok itu atau orang berdosa itu yang akhirnya mendengar perkataan yang luar biasa ini, akhirnya dia bisa menyadari betapa Kristus adalah sosok pribadi yang benar-benar memiliki kasih daripada Allah. Ya, kita tahu bahwa Kristus adalah kasih daripada Allah itu sendiri. Mengapa demikian? Ketika kita mendengar bahwa penjahat itu mendengar Kristus, betapa dia bilang mengampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, ini perkataan ada di dalam doa ini, Tuhan, di dalam kesengsaraannya, di dalam menahan sakitnya, Kristus justru berdoa buat mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, ketika kita melihat bahwa kita tahu Tuhan Yesus harus menanggung dosa ini. Saya coba kita flashback sebelumnya di sesi tiga sesi sebelumnya itu saya coba membagikan sharing mengenai perjanjian Allah dengan Adam, yaitu ketika manusia diciptakan di Taman Getsemani. Pada waktu itu Adam gagal menjalankan visi dan misi Tuhan. Adam gagal di dalam ketaatannya kepada Allah Bapa sebagai penciptanya. Maka ketika itu Kristus sekarang adalah Adam kedua yang harus bisa menjalankan visi misi daripada Allah Bapa, yaitu mati di atas kayu salib demi hidup orang-orang berdosa bisa ditebus, mendapat pengampunan daripada Allah. Nah, ketika saya melihat bahwa ada hal yang menarik ketika kegagalan Adam dalam menjalankan ketaatannya di hadapan Allah Bapa, maka Kristus sebagai Adam kedua, dia menjalani dengan penuh ketaatan. Adam pertama gagal gitu ya. Kita tahu bahwa ketika Tuhan menghukum, maka di situ kita tahu ada nubuatan tentang Kristus. Yang pertama adalah ketika keturunanmu dan keturunannya, keturunan wanita yaitu Maria yang akan melahirkan Kristus, dan keturunan iblis dan keturunan si jahat gitu ya, akan meremukkan tumitnya dan akan meremukkan kepalanya. Dan ini akhirnya ini sebenarnya tahap final ketika iblis, detik-detik iblis akan diremukkan kepalanya dan tidak memiliki kuasa lagi, yaitu di atas kayu salib. Nah, saya melihat bahwa ada hal yang menarik yang berikutnya adalah ketika pada waktu perjanjian lama, ketika kita tahu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka ketika Tuhan mengambil korban untuk dikorbankan, untuk disembeli di depan Adam dan Hawa, lalu mengenakan pakaian, membuat pakaian dari kulit binatang tersebut mengenakan kepada Adam dan Hawa sehingga menutupi ketelanjangan mereka, menutupi berdosa mereka, dan ini terjadi di atas kayu salib. Karena Kristus adalah anak domba Allah. Nah, ketika kita tahu bahwa Kristus adalah anak domba Allah, kita sadar bahwa penebusan Kristus makanya harus benar-benar taat begitu total sehingga tidak ada kegagalan lagi. Jadi seperti Adam yang sudah, karena Adam yang pertama gagal, maka manusia setiap keturunannya menjadi manusia yang berdosa. Sekarang Adam kedua yaitu Kristus ketika harus mati menanggung beban dosa, taat sepenuhnya secara totalitas kepada Allah Bapa, mati di atas kayu salib, sehingga setiap kita yang percaya dengan iman kita, maka kita bisa diselamatkan, kita bisa memperoleh hidup yang kekal. Ini sesuatu yang luar biasa.
Nah, sekarang ada hal yang menarik di balik kisah itu, yaitu kita tahu bahwa waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka iblis masuk memberikan bisikan, membangun narasi kepada wanita atau manusia yang diletakkan oleh Allah di samping Adam. Nah, ular ini mempengaruhi manusia yang ada di sampingnya Adam, yaitu perempuan ini. Usia perempuan ini mempengaruhi Adam sehingga Adam jatuh di dalam ketaatannya. Atau Adam memberontak kepada Allah, tidak menaati, tidak mengindahkan perintah Allah, tetapi melanggar perintah Allah. Nah, ketika saya melihat bahwa di atas bukit Golgota, kita melihat bahwa ada dua manusia kiri kanan. Di bawah itu banyak sekali, ada prajurit, ada orang-orang banyak di situ, pemimpin-pemimpin mengejek Kristus, mengolok-olok. Tapi Tuhan gak gubris sama sekali. Nah, ketika itu Kristus, kita tahu bahwa Kristus ingin dijatuhkan atau digagalkan. Kita tahu pada waktu itu Kristus bergumul untuk berdoa bagi murid-muridnya. Wah, ini di Taman Getsemani menjadi bagian penting ya. Taman Getsemani bergumul begitu rupa, lalu ditangkap ya. Kita tahu bahwa Kristus pun harus menggenapi karena sudah waktunya, dia tahu detik-detiknya akan datang, ini udah waktunya dia harus diserahkan, dia harus mati, dia harus naik di atas kayu salib dan mempersembahkan hidupnya sebagai korban, sebagai pencurahan atau pencurahan darahnya sebagai pengampunan daripada dosa. Murka Allah akan ditumpahkan di atas kayu salib di dalam Kristus. Nah, ini sangat mengerikan. Makanya pada waktu di Taman Getsemani bergumul begitu rupa, kita melihat Petrus, salah satu murid Kristus gitu ya. Kita tahu berani membela Kristus dengan pedangnya. Maka pada waktu itu kita tahu bahwa justru Kristus melihat bahwa Petrus ini malah ingin menggagalkan rencana Allah. Rencana Allah Bapa yang kekal, yaitu apa? Emang Kristus harus mati di atas kayu salib. Jadi kadang kita melihat bahwa seringkali kita pikir kita membela Tuhan, tapi kita nggak tahu rencana Tuhan. Kalau kita nggak ngerti rencana Tuhan gitu ya, kita sok membela Tuhan. Seringkali kita juga jadi anak Tuhan, seringkali kita pikir kita melayani Tuhan, kita membela Tuhan, kita melakukan pekerjaan Tuhan. Jangan-jangan itu bukan kehendak Tuhan. Jangan-jangan bukan rencana Tuhan. Wah, ini kita perlu belajar banyak mengenai kepekaan kita terhadap rencana Tuhan pastinya. Tapi malam hari ini saya nggak akan bahas mengenai hal itu. Tapi ketika kita tahu bahwa Kristus sudah tahu skenarionya bahwa dia akan mati di atas kayu salib. Jadi ketika iblis mencoba untuk menggagalkan rencana tersebut, dia coba pakai Petrus untuk Petrus bisa menjadi provokatif gitu kan, sehingga mungkin pada waktu itu terjadi keributan begitu rupa antara Petrus, murid-muridnya dan juga prajurit yang ada, sehingga mungkin skenario jadi berubah gitu kan. Tapi tidak, Kristus tahu, maka pada waktu itu tidak terjadi kegaduhan apapun, sehingga Kristus menyembuhkan salah satu prajurit, si Malkus, yang telinganya yang terpotong oleh pedang Petrus, lalu murid-muridnya pun tidak ikut ditangkap. Nah, saya melihat bahwa ada rencana Tuhan. Ketika ada pribadi-pribadi yang menggagalkan rencana Tuhan, tidak akan pernah mungkin rencana Allah digagalkan oleh rencana manusia. Nah, iblis mencoba menggagalkan lewat orang-orang di sekelilingnya. Lalu ketika Tuhan Yesus nggak gubris, kita tahu bahwa ketika Tuhan mampu segala rencana jahat daripada manusia pun Tuhan bisa ubah itu masuk ke dalam rencananya dia. Kita tahu pada waktu itu Yusuf gitu kan, kau merekarkan sesuatu yang jahat, tetapi Tuhan bisa ubahkan itu menjadi sesuatu rancangan yang baik. Menjaga sebuah bangsa. Pada waktu itu Yusuf justru melihat bahwa ada rencana Tuhan. Tuhan mampu mengubah segala rencana orang yang jahat, segala rencana-rencana pribadi-pribadi yang ada yang mungkin jahat, mau menjatuhkan, menggagalkan, justru Tuhan pakai itu ubah, bisa menggenapi rencana Allah. Sehingga rencana Allah yang pasti terjadi. Ya, pada malam hari ini kita bisa melihat bahwa ketika itu
iblis berjuang begitu keras. Nah, di atas bukit Golgota itu adalah finalnya, dia terakhir, detik-detik terakhir dia harus gagalkan Kristus. Yaitu bagaimana? Dia harus pancing supaya Kristus mau membuktikan bahwa dia anak Allah. Nah, dia masuk lewat siapa? Lewat salah satu penjahat, lewat orang-orang yang akhirnya terus membangun narasi mengolok-olok mereka gitu kan. Kalau misalnya dia ini kan mengatakan bahwa ini dia Mesias dipilih Allah gitu ya. Jadi engkau harus menyelamatkan dirimu. Gimana engkau menyelamatkan orang lain? Ia selamatkan. Ia menyelamatkan dirinya sendiri kalau dia adalah Mesias, orang dipilih Allah. Jadi narasi yang dibangun adalah kalau kami akan percaya engkau kepada Tuhan, engkau adalah Allah, engkau adalah anak Allah, maka saat ini juga ini momentum panggung yang paling besar, panggung yang paling mewah, panggung yang paling bisa membuat engkau benar-benar mendeklarasikan bahwa engkau anak Allah. Mana tunjukin? Selamatkanlah dirimu. Waduh, ini panggung mewah ini kita tahu ya, waktu Tuhan Yesus dicobai oleh iblis ketika di padang gurun setelah Tuhan Yesus dibaptis. Di dalam awal-awal pelayanan Kristus gitu kan, kisah-kisah di dalam Injil di awal kita tahu bahwa ketika itu juga iblis mencobai Kristus, lalu ketika itu Kristus menang di dalam 3 pencobaan itu, maka iblis pun menunggu waktu yang tepat. Nah, pada waktu di atas bukit Golgota, iblis sudah kehilangan waktunya lagi. Maka dia habis-habisan dia mengejek, mengolok, membangun narasi bahwa Kristus, engkau tunjukkan sekarang, engkau dikasih panggung paling mewah dan engkau sekarang bisa menunjukkan bahwa engkau anak Allah. Maka sekaranglah momentumnya. Orang yang sudah hampir mati, engkau yang sudah disalibkan, maka ada satu kemewahan tersendiri ketika engkau melakukan mujizat yang terbesar, yaitu engkau lepas dari kayu salib yang telah terpaku. Wah, ini sesuatu yang besar terjadi. Kalau ini bisa engkau lakukan gitu ya, wah, banyak orang yang di bawah sana akan melihat. Maka ini adalah momentum besar. Maka lewat dari perkataan salah satu penjahat ini, olok-olokan daripada orang-orang prajurit dan pemimpin-pemimpin ini, ingin mempengaruhi Kristus karena dia sudah tidak ada waktu lagi untuk bisa menggagalkan Kristus supaya tidak mati di atas kayu salib. Kebalik justru, kematian yang diinginkan oleh Allah Bapa adalah kematian Kristus. Tapi iblis justru tidak suka kalau Kristus harus mati. Dia harus gagalkan, dia harus bikin itu waktu mati pun gak sah. Maksud saya gini, ketika pada waktu dalam perjanjian lama, ketika orang membawa persembahan, maka korbannya itu pun harus yang tidak bercela gitu ya. Maka dicek segala kesehatan gitu ya, dicek secara tubuhnya yang juga layak gitu ya, yang dianggap punya indikator-indikator tertentu, maka ini layak untuk dikorbankan sebagai korban gitu ya. Nah, ini yang tidak punya celah, yang benar-benar mengikuti aturan demikian gitu. Sedangkan Kristus menjadi gambaran daripada domba, korban itu juga harus sempurna, yang tak bercela. Sekalipun misalnya Kristus harus mati, terus tetapi ada celah ketika Kristus mengeluarkan sesuatu yang tanda petik gitu ya, menunjukkan dia keilahiannya oleh karena perkataan iblis, maka di situ ada celah. Maka percuma Kristus mati di atas kayu salib. Kenapa? Karena korbannya dianggap tidak sah. Kristus memiliki dosa. Wah, ini repot. Bagaimana mungkin orang berdosa menebus orang berdosa? Nah, ini iblis ingin waktu Kristus mati pun dia harus ada celah. Waktu kematian Kristus sehingga tidak sah untuk menebus manusia yang berdosa. Jadi orang berdosa tidak mungkin menebus orang berdosa. Ini yang pengen digagalkan oleh iblis. Si jahat ingin menggagalkan hal ini, tetapi kita lihat bahwa Tuhan gak gubris mau ngomong apa. Tuhan tidak tergiur dengan hal-hal demikian. Kita tahu Kristus taat kepada Allah Bapa. Adam tergiur oleh karena manusia yang ada di sampingnya yang diletakkan, yaitu perempuan. Ketika itu harus membujuk dia untuk makan buah pengetahuan yang baik dan jahat, sehingga jatuh dalam dosa. Adam tergiur. Tapi Kristus, Adam kedua, tidak tergiur sekalipun itu menjadi satu panggung yang besar, panggung yang mewah. Yang iblis tawarkan lewat apa? Lewat olok-olokan
prajurit-prajurit, pemimpin-pemimpin, dan penjahat-penjahat yang ada di kiri kanannya yang mengolok-olok Kristus. Kristus tidak ambil momentum itu karena itu bukan kehendak daripada Allah Bapa, itu bukan kemauan daripada Allah Bapa. Justru kemauan Allah Bapa adalah dia harus mati di atas kayu salib dengan korban sebagai korban yang tak bercela di hadapan Allah Bapa. Maka Tuhan mau tumpahkan itu segala murka Allah kepada Kristus, sehingga Kristus menjadi domba yang tak bercacat celah, sehingga cukup syarat sah gitu ya untuk menjadi korban bagi orang berdosa. Kita bersyukur ketaatan Kristus mati di atas kayu salib sehingga dia menjadi korban yang tak bercela, sehingga Anda dan saya diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal. Itu di dalam keabsahan sesuai dengan kehendak Allah. Nah, ini menarik ya. Nah, hal berikutnya ketika saya melihat bahwa penjahat yang ada di kiri kanan, salah satunya akhirnya tiba-tiba bisa melihat Kristus sebagai Tuhan. Ini luar biasa ya. Salah satu penjahat ini, saya melihat bahwa kita bisa menemukan iman yang sejati. Mengapa? Karena di atas kayu salib di situ Tuhan tidak melakukan hal-hal yang bersifat spektakuler. Dia tidak bilang menurunkan bala tentara Allah lalu orang-orang akan bisa melihat bahwa saya siapa. Tidak melakukan mukjizat yang kelihatan secara jasmani atau fenomenal yang terjadi di atas kayu salib. Tidak ada satupun. Bisa saja kalau dia Allah, dia menunjukkan darahnya nggak akan habis-habis. Bahkan waktu dihajar pun nggak keluar darah. Atau dagingnya bisa kembali lagi seperti normal, seperti di film-film gitu ya. Atau paku itu tidak mampu menebus, akhirnya copot terus gitu kan. Atau tiba-tiba kayu itu berubah menjadi sesuatu yang hampa gitu. Lalu Kristus terbang gitu kan di antaranya. Tidak demikian. Kita nggak melihat hal itu. Kristus tidak melakukan hal yang spektakuler seperti itu. Tidak ada mukjizat di atas kayu salib secara jasmani. Tidak ada mukjizat yang secara fenomenal terjadi di atas kayu salib. Mengapa ada satu orang ini mampu melihat dia sebagai Tuhan yang tidak melakukan apapun? Bukankah ini yang disebut iman yang sejati? Ini yang saya mau tarik. Ketika Anda dan saya percaya kepada Kristus, ketika Kristus tidak melakukan mukjizat, salah satu orang penjahat ini adalah orang yang memiliki iman yang sejati karena dia melihat Kristus, dia percaya dia adalah Tuhan, bukan karena dia melakukan mukjizat. Bukan karena Kristus melakukan hal yang spektakuler di depan mata dia, maka sehingga aku percaya. Kita lihat bahwa di kisah-kisah Alkitab di dalam Injil, Kristus melakukan banyak sekali mukjizat. Tapi banyak juga orang mental, banyak orang juga nggak percaya. Bukankah dalam 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan, yang datang kepada Tuhan berapa? 1. Bukankah kepada waktu itu ada ribuan orang-orang, 5.000 orang makan roti, lalu menjadi kenyang. Lalu ketika Tuhan bicara, akulah roti hidup. Bukankah banyak yang meninggalkan Kristus? Bukankah pada waktu itu Tuhan juga membangkitkan Lazarus? Tetapi justru ada persepakatan untuk membunuh Kristus. Justru ada persepakatan untuk hal itu. Tidak membawa mereka untuk percaya bahwa dia adalah Tuhan. Tidak. Saya bukan orang yang anti mukjizat. Bukan. Saya bukan orang yang anti mukjizat. Tapi pada waktu penjahat ini, saya melihat disitulah iman sejati. Anda dan saya, iman kita harus dibangun di atas dasar pengenalan akan Kristus. Ini yang paling penting, yang harus saya bicarakan. Karena bagi saya mukjizat tidak pernah membawa orang untuk kepada Tuhan. Kita pernah mendengar juga di dalam Lukas juga pernah disampaikan bahwa ada orang yang akhirnya orang miskin dan kaya gitu ya. Lalu di dalam orang yang miskin ini yang selalu minta-minta ini, akhirnya di pangkuan Abraham gitu kan. Lalu orang kaya ini minta supaya maksudnya bangkitkan Lazarus lah gitu kan. Kasih tahu ke tempat saudara-saudara saya, bangkitkan dia. Tapi apa jawabnya? Ada padamu kitab Musa, ada padamu kitab para nabi. Ada padamu, yaitu firman Allah. Kalau dia tidak mau disadarkan dengan ini, percuma ada orang bangkit dari mati dan mengatakan itu. Artinya kita bisa tahu bahwa mukjizat tidak pernah membawa seseorang kepada iman yang sejati. Mukjizat tidak pernah membangun iman pribadi seseorang untuk memiliki iman yang sejati. Tetapi justru pengenalan Kristus atas dasar daripada kebenaran firman Tuhan,
firman Allah yang kekal, maka iman kita dibangun dengan sesuatu yang bersifat kekal, yang sejati, yaitu firman Allah. Ini yang paling penting. Nah, salah satu penjahat ini, orang ini bisa melihat Kristus adalah Tuhan. Ketika dia mengakui pada waktu dikatakan pada waktu Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Dia mengakui Yesus itu raja. Yesus itu Tuhan. Dia akan menang. Dia akan datang. Dia percaya itu. Dari mana dia bisa percaya? Dari mana? Ingat, pada waktu di dalam ayat yang ke-34, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Salah satu penjahat ini mendengar bagaimana ketika itu Tuhan justru mengampuni orang lain yang sudah bersalah, yang tidak tahu apa-apa. Di sini bisa melihat kasih Kristus yang begitu luar biasa. Dia bisa melihat Tuhan, kau mengasihi begitu luar biasa. Saya yang seharusnya dihukum. Maka dia menyadarkan orang di sebelahnya lagi. Dia katakan, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah? Sedang kau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Waduh, ini menarik ya. Harusnya ketika Anda dan saya kita tahu bahwa banyak orang gitu ya, kalau anak jenderal misalnya tanda petik gitu ya, saya tidak mengisolir atau mendeskripsikan para jenderal demikian, tidak. Ini anggap saja sebagai satu gambaran. Orang kalau anak raja tantang petenteng gitu kan, dia mau nunjukin saya raja, nggak apa-apa. Lu bully gua, lu nggak apa-apa. Lu hina, nggak apa-apa. Nanti lu lihat aja, ntar gue panggil semua bodyguard gua, gue panggil siapa gua, gue mau tunjukin siapa gua, baru nyaho lu gitu kan. Nggak apa-apa. Bisa begitu Bapak Ibu kita sebagai pribadi orang. Karena kalau kita lihat nonton di film-film gitu ya, waduh pas satu momentum yang besar gitu ya, dia mau tunjukin siapa dia, langsung turun semua prajurit-prajuritnya. Dia biar tahu loh orang sekarang hajar habis semua. Wah, itu nggak ada tuh pertunjukan kasih gitu. Pasti sekarang lo orang yang udah lu tunjukin, hajar semua prajuritku, habisi mereka. Waduh, ini jadi balas dendam, mau nunjukin gua anak raja. Tapi tidak dengan Kristus. Justru Kristus melihat ketika dia mati di atas kayu salib, justru untuk itulah dia mati. Justru orang penjahat, salah satu penjahat ini, dia tahu bahwa sesungguhnya Kristus benar-benar anak Allah. Dia ingin menanggung seluruh dosanya, maka dia mengatakan, Bapa ampunilah mereka. Di sini ada satu titik poin pengampunan yang emang Kristus sedang mau kerjakan. Dan ketika penjahat ini mengatakan sesuatu, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Tuhan Yesus baru gubris. Ada satu pertobatan yang sungguh-sungguh lahir dari iman yang benar. Tuhan Yesus gubris. Tuhan Yesus menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Waduh, Tuhan gubris. Ketika ada satu perkataan yang penuh dengan kesungguhan, yang penuh dengan kesungguhan untuk bertobat, Tuhan gubris, Tuhan balas, Tuhan tanggapi, Tuhan responin dengan begitu luar biasa. Dan Tuhan berikan kekekalan, jaminan kekekalan itu. Hari ini juga. Saya berharap Anda dan saya pada malam hari ini, kalau iman kita selama ini mungkin dibangun, saya tidak tahu pertobatan Bapak Ibu ya. Kalau hari ini Anda dan saya menjadi orang Kristen yang karena dibangun karena pernah mengalami fenomenal dalam hidup kita. Saya bukan bilang orang anti mukjizat sekali lagi, tidak. Tapi kalau Anda dan saya pada malam hari ini lebih mengerti bahwa sesungguhnya ketika iman saya harus lahir dari kebenaran firman Tuhan. Dasarnya harus lahir dari perkataan Allah yang kekal, yaitu firman Allah. Sehingga saya mengenal Kristus dengan sungguh-sungguh. Sehingga saya mengalami Kristus
yang sungguh-sungguh, yang sejati. Iman ini harus kita miliki. Kalau hari ini Tuhan akan meresponi ketika imanmu berasal dari pondasi yang sejati, yaitu firman Tuhan.